Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nuryaden Channel. Di kesempatan kali ini saya akan bertutorial pada para penonton semua. Kita belajar bersama ya para penonton semua. Ini ada request dari para subscriber ya, sebagian subscriber, Bang katanya tolong dibuatkan tentang pilar gauge-nya ya. Nah, langsung aja. Kebetulan ini saya lagi bongkar motor Pega ZR ya. Dan tentunya untuk kali ini saya akan bertutorial tentang bagaimana cara menggunakan filler gauge ya. Nah, ini adalah filler gauge-nya. Bisa dilihat seperti ini ya para penonton semua, filler gauge-nya. Jadi kegunaan filler gauge ini adalah sebagai alat ukur untuk mengatur celah kerenggangan klep pada motor ya, ataupun mobil, baik itu klep yang in ataupun klep yang X. Jadi celah ataupun kerenggangannya itu diatur oleh filler gauge. Nah, ini adalah nomor-nomornya ya para penonton semua, bisa dilihat 02, 03 dan seterusnya sampai 075 ya. Dan sebelum ke penyetelan tentunya kita harus persiapkan dulu alat seperti ini ya. Ini biasanya tidak akan hilang ya. Setelannya seperti ini aja, kunci klep, kunci setelan klep. Nah, ini gunanya sebagai penahan ya, penahan klep yang ini bisa dilihat. Nah, ini sebagai penahan yang ini. Oke, terus kunci 8 ring atau 9 ring ya. Ini adalah tergantung mur yang di sininya ya, mur pengunci ini ya. Nah, mur pengunci yang ini. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, saya mohon kepada para penonton semua, apalagi yang baru gabung di Sidik Nuryaden Channel, mohon sekali untuk bantu subscribe dan like-nya ya. Dan kepada semua subscriber dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, bagaimana cara menggunakan filler gauge yang benar? Tentunya langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita posisikan motor ini. Kebetulan ini motor Pega ZR ya. Kebetulan ini motor Pega ZR. Langkah yang harus kita pertama lakukan sebelum kita menggunakan alat filler gauge ini adalah kita harus maksudnya harus posisikan top dulu motornya ya. Top TMA. Nah, maksud top TMA itu adalah posisi piston ataupun seker itu harus ada di atas. Di bagian noken as itu harus bebas dan gigi sintrik harus berada di topnya. Oke, kita cek dulu ya ke sebelah kiri. Ini kebetulan saya langsung praktekan di motor Pega ZR. Oke, para penonton, kita geser dulu ya. Nah, ini udah saya buka ya untuk mempersingkat waktu aja kepada para penonton semua. Sebentar. Nah, sini ada, bisa dilihat ada nok ya, ada nok kecil. Nah, ini ada garis ya para penonton semua. Ini garis, coba bang. Nah, ini garis ya, garis yang paling bawah, garis strip 1 ini yang paling bawah. Oke, di Pega ZR kebetulan ini harus lurus dengan nok yang ini ya. Nah, harus lurus dengan nok yang ini. Ini ada garis. Jadi garis ini harus lurus dengan garis yang ada di dalam. Nah, garis 1 yang ada di dalam. Nah, yang ini ya. Nah, itu yang paling bawah, garis yang paling bawah. Oke. Kemudian ini adalah sebagai alat putarnya ya. Kita tadi gunakan kunci 17 ring. Nah, untuk memutar ya, untuk memudahkan kita dalam memutarnya ya, mengetopkannya. Nah, ini adalah kuncinya, kunci 17 di motor Pega ZR. Kemudian di bagian gigi sintriknya
ini ada nok ya, sejenis garis itu harus lurus ke depan ya. Kalau di motor Honda Beat ataupun Vario itu harus lurusnya di sini ya, di blok silinder ini atas bawah. Oke, dikarenakan ini contohnya adalah Pega ZR, jadi seperti itu cara topnya ya. Dan di bagian open as, kalau kita posisikan di bagian open as, kita cek dulu ini harus bebas ya. Ketika kita tekan bagian klep ini harus bebas. Nah ini yang bawah juga sama. Nah ini juga harus bebas ya para penonton semua. Nah, ini harus bebas, maksudnya ada sedikit ketukan ya, agak longgar, tidak rapat, itu menandakan sudah bebas ya di bagian open as. Jadi sekali lagi, cara menggunakan filler gauge itu kita harus posisikan motor itu sendiri harus top TMA di bagian seher ya, ataupun piston. Satu, yang kedua adalah di bagian open as itu harus bebas ya. Terus juga ini adalah tanda yang di magnet, yaitu ada garis, kebetulan ini kan Pega ZR, itu adalah topnya ya. Oke. Ketika misalkan para penonton semua ininya dibuka baknya, ketika mau di setel bagian klep, sebelum ini dipasang di bagian sepi magnet itu ada di depan ya posisinya ya. Sekali lagi, posisi sepi magnet itu ada di depan di sini ya. Oke, sekarang cara menggunakan filler gauge ya, itu setelah kita topkan terlebih dahulu di bagian motornya ya, ataupun pistonnya. Oke, kita geser lagi ya para penonton semua. Kita akan geser kembali sebentar. Nah, ini kita akan lebih dekatkan lagi ya. Oke, coba lebih fokus bang. Oke ya, sip, seperti ini. Untuk di Yamaha Pega ZR itu ukurannya 0,6 sampai 0,8 ya para penonton semua. 0,6 sampai 0,8. Nah ini kita cari 0,8 aja ya, kita kasih longgar. Nah apabila ini motor terdengar suara ketekan, itu kita harus posisikan di 0,6 ya. Nah, ini adalah nomornya seperti ini, bisa dilihat. Ini adalah ukuran 0,08 ya. Kita akan coba dulu di bagian 0,08 ini. Nah sebelum kita masukkan di bagian puller ini, kita harus longgari dulu posisi murnya ya. Oke, kita simpan dulu pullernya. Nah, kita gunakan kunci yang sudah tadi dipersiapkan. Nah ini kebetulan kunci 9 ya para penonton semua, dan ini adalah untuk baut setelan klepnya ya. Nah ini kita longgarkan ya, baut yang ini kita tahan, ini kita putar ke arah kiri ya. Oke, seperti ini. Seperti ini ya para penonton, bisa dilihat. Nah, oke, sekarang kita coba dulu. Nah ini ada celah ya, ini ada celah. Jadi yang di setel itu adalah yang bagian ini ya. Nah ini ya yang kita masukkan, ini kan ada celah ya. Coba lebih fokus lagi. Oke, sip ya. Nah ini kita masukkan para penonton. Ini 0,08 ini ya, 0,08 ini kita akan masukkan ke sini ya. Nah ini ya, nah ini sangat longgar sekali ya. Nah ini juga masih ada ketukan ya. Nah sekarang kita akan setel di bagian kerenggangannya ya. Nah bentar. Nah, ini kita paskan di tengah ya para penonton semua, di sini ya. Oke. Langsung aja kita kencangkan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, posisi filler gauge ini itu tidak boleh longgar. Nah, ini kan masih longgar ya para penonton semua. Bentar, bisa dilihat. Nah, ini masih longgar ya. Nah, ini masih, bentar coba. Nah ini masih longgar ya. Nah ini masih longgar.
Jadi posisi setel klep dengan menggunakan pilur gauge yang maksimal itu adalah tidak boleh serat dan maksudnya tidak boleh longgar dan tidak boleh keras ya. Ketika kita tarik ke atas atau ke bawah seperti ini, itu di pilur gauge ini tidak boleh longgar ya. Nah, ini tidak boleh longgar seperti ini dan tidak boleh serat ya, misal tidak boleh rapat ya, seperti misalnya seperti ini ya. Ini sangat susah ditarik. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi posisinya itu harus seret sekali ya. Nah, misalkan nanti seperti ini ya, hasilnya harus seret ya. Oke, itu adalah cara setel klep dengan menggunakan filler gauge yang maksimal. Oke, sekarang kita akan kencangkan di bagian mur ya. Ini adalah mur penguncinya, kita gunakan kunci 9 seperti ini. Dan untuk ini adalah baut klepnya kita tahan menggunakan kunci ini ya, kunci yang tadi ini kita masukkan di sini ya. Nah, kita paskan sebentar. Nah, kita baut yang ini murnya kita tahan dulu, yang bergerak itu adalah kunci klepnya dulu ya para penonton. Nah, seperti ini kita putar dulu ya, sebentar. Kita geser sedikit ya para penonton, susah. Bentar. Coba fokus. Nah, itu kita ini dulu ya, kita putar. Nah, untuk murnya ditahan dulu ya. Ini masih longgar ya. Nah, sebelum kita kencangkan, kita tes dulu ya di bagian ininya. Apakah masih longgar ataupun terlalu seret, terlalu rapat ya. Nah, ini masih longgar ya para penonton semua. Jadi kita harus setel lagi ya. Nah, ini masih terlalu longgar ya, terlalu longgar. Jadi kita harus kencangin lagi di bagian baut yang ininya. Oke, seperti tadi cara pengerjaannya. Kita ini sebagai penahan dulu ya, penahan dulu. Dan ini baut setelan klepnya kita kencangkan ya. Kita putar ke arah kanan ya. Ini ditahan ya yang ini. Oke, kita putar sedikit-sedikit ya, maaf. Nah, terus kita coba lagi. Nah, ini saya kira ini setelan yang pas ya para penonton semua. Ya, coba Bang lebih perjelaskan lagi. Nah, ini. Oke. Nah, bisa dilihat seperti ini ya para penonton semua. Ini ditarik ke atas lumayan seret ya, dan tidak terlalu longgar. Nah, ke bawah itu lumayan agak susah ya, nah ini seret ya, seret sekali, seret. Nah, kita tarik ke atas juga, nah seret ya, tuh agak seret ya. Nah, kita paskan di sini. Nah, ini sudah tidak oblak ataupun goyang lagi ya, ini tidak ada. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan filler gauge yang benar ya para penonton semua. Awas, sekali lagi jangan terlalu longgar dan jangan terlalu keras ataupun rapat. Harus seret posisinya ya. Jadi sepan posisinya. Nah, seperti itu. Nah, ini pas ya, sepan sekali ya. Seret. Nah, ini. Oke, bisa dilihat seperti ini ya para penonton. Nah, itu ya. Nah, ketika kita sudah menemukan posisi ini, lalu kita kencangkan ya, kencangkan full, tapi kita gunakan tailing ya, jangan terlalu keras juga, nanti takutnya patah ya. Oke, sekarang ini sebagai penahan ya para penonton semua. Nah, kita geser sedikit ya. Nah, ini sebagai penahan ya. Nah, yang ini sebagai penahan, dan ini sebagai penguncinya. Kita putar ke arah kanan ya, bawa kuncinya, kunci 9 ringnya. Coba fokus. Nah, yang ini sebagai penahan ya, ini adalah hasil terakhir. Ini sebagai penahan dan ini sebagai penguncinya. Kita putar ke arah kanan ya, biar nanti di bagian ini tidak ikut ya, di bagian baut baut klepnya tidak ikut. Sebentar, coba pasnya di sini ya.
Nah ini ya, nah, kita kencangkan. Awas jangan, posisi ini jangan sampai ikut ya, harus paskan. Nah terus coba bentar. Ini sudah pas ya, tidak longgar. Ini harus gunakan piling juga ya, jangan terlalu keras nanti soalnya takut patah ya, ini rawan patah. Nah sekarang kita coba lagi apakah sudah pas seperti tadi. Nah ini alhamdulillah ya para penonton semua. Nah ini bisa dilihat seperti ini. Sebentar. Tarik ya barusan sedikit, jadi kita harus longgarin lagi kalau misalkan posisinya ketarik itu. Ininya kita longgarin lagi. Nah gitu. Nah harus seperti ini ya. Nah ini pas ya, jadi sekali lagi posisi ini tidak boleh ikut ya, tidak boleh ikut ke arah kanan, harus pas posisinya. Kemudian kita kencangkan ya, sampai tahan ya. Nah itu sekarang kita coba lagi. Nah ini sudah pas ya para penonton semua, bisa dilihat seperti ini. Nah ini kelihatan ya ada garis. Nah ini ada garis ya sedikit, coba. Nah ya, berarti menandakan posisinya itu seret ya, posisinya itu seret. Nah ya ini seret. Nah jadi seperti itu cara menggunakan filler gauge yang benar ya. Nah semoga untuk tutorial kali ini bisa bermanfaat ya para penonton semua. Dan apabila ada ini kedengaran ya, nah, kedengaran ya seret. Nah seret ya, jadi seperti itu. Apabila ada pertanyaan silahkan para penonton semua tulis saja di kolom komentar ya, nanti insya Allah saya akan menjawabnya. Sekali lagi, cara menggunakan filler gauge ini, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah topkan posisi di bagian magnet atau lubang intipnya. Terus posisi noken AC itu harus bebas ya, dan di bagian piston atau seher itu harus ada di atas ataupun di depan. Dan juga gunakan kunci setelan klep dan kunci ring 9 atau 8 tergantung muriang ini ya. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita paskan, misalkan ini di ukuran 0,08 di motor Vega ZR. Jadi posisi ketika setelannya itu harus seret seperti ini ya para penonton semua. Nah, ini bisa dilihat ya, ini sangat seret sekali, pas ya setelannya. Nah, ini seret ya, nah, ini seret sekali ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Jadi harus seret, tidak boleh longgar dan tidak boleh rapat. Nah seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya para penonton semua. Dan mohon kepada para penonton semua untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Oke, terima kasih banyak. Salam otomotif.